Tama tahu bahwa Levon sekarang pasti penuh dengan pemikiran tentang 2 juta yang dia janjikan besok, jadi dia pasti tidak akan bergerak pada Fanny malam ini. Yang benar adalah seperti yang dia harapkan, malam ini berjalan aman dan sehat. Setelah bangun, dia menerima telepon dari Yoshua. Ketika panggilan telepon dijawab, Yoshua berkata dengan hormat, "Pak Renza, bawahanmu dan lebih dari 200 orang dari Cataclysmic Front telah tiba di Vancouver, dan siap membantu Anda kapan saja." Tama terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Yoshua berkata, "Tidak ada yang penting di Timur Tengah untuk saat ini, tapi kamu sangat membutuhkan orang, jadi aku pribadi membawa mereka ke sini." Mengatakan itu, Yoshua bertanya, "Tuan Renza, jika Anda memiliki pesanan, silakan memesan, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik." Tama berkata, "Anda dan saudara-saudara pertama-tama menemukan tempat untuk menetap, karena pengaturan khusus menunggu perintah saya." Yoshua berkata tanpa berpikir, "Baik Pak Renza." Setelah menutup panggilan telepon dari Joseph, Tama hendak mandi ketika tiba-tiba dia merasa seseorang di pintunya menguping. Dari tingkat pernapasan dan kebiasaan pihak lain, Tama dapat mengetahui bahwa itu adalah Claudia, yang baru saja dia temui belum lama ini. Jadi dia pergi ke pintu kamar dan membukanya sementara Claudia belum sadar. Claudia, yang sedang berbaring di pintu kamar menguping, mendengar gerakan membuka pintu dan tanpa sadar ingin lari. Ketika sudah terlambat, jadi dia menatap Tama dengan canggung dan berkata dengan sedikit gentar, "Kakak Tama, maaf, aku." Tama tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk dan bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untukku." Claudia buru-buru mengangguk dan memasuki kamar Tama. Begitu dia masuk, dia bertanya dengan suara rendah sesudahnya, "Kakak Tama, dapatkah Anda memberitahu saya tentang rencana Anda hari ini? Jika ada sesuatu yang membutuhkan kerja sama saya, pastikan Anda memberitahu saya sebelumnya." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah mengatur semuanya. Kamu akan pergi ke toko dengan Fanny secara normal di siang hari ini. Dan jangan khawatir tentang hal lain. Sebelum saya pergi ke kasino di malam hari, aku akan mengatur agar orang-orang melindungi Fanny di sini sebelumnya, dan tidak akan pernah membiarkan dia menghadapi bahaya apapun." Claudia sedikit meletakkan berita itu, dan dengan sedikit gugup bertanya, "Brother Tama, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Levon?" Tama menatapnya dan bertanya dengan serius, "Dia adalah pelakunya yang membunuh orang tua dan 2 saudaramu. Bagaimana kamu ingin aku menghadapinya?" Claudia menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Aku tidak tahu. Setiap kali aku memikirkan orang tua dan 2 saudara lelakiku yang sekarat karena keracunan, dan dibakar habis-habisan dalam api, saya ingin membunuhnya sendiri. Tapi, ketika aku tenang, aku merasa jika orang tuaku masih hidup di surga, mereka mungkin tidak ingin aku membalaskan dendam mereka dengan cara itu." Mengatakan itu, dia memberikan sedikit pukulan dan menambahkan, "Jika saya bisa membuat dia dan dalang di balik tirai menerima hukum, itu harus menjadi solusi yang paling adil dan paling adil." Tama tersenyum tipis dan bertanya, "Claudia, menurut hukum Kanada, jika Levon mengaku bersalah pada hukuman macam apa yang akan dia hadapi?" Claudia berkata, "Kanada telah menghapus hukuman mati, jadi jika dia mengaku bersalah, itu harus menjadi hukuman penjara seumur hidup." Tama bertanya lagi, "Apakah menurutmu itu masuk akal?" Claudia ragu-ragu sejenak dengan ekspresi kusut, tetapi masih mengangguk dan berkata, "Saya pikir itu masuk akal." Tama dengan lembut berkata, "Saya pikir itu tidak masuk akal." Mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Aku tidak sedang tidak menghormati hukum di sini. Hanya saja karena dia menaruh idenya di kepala adikku, maka aku harus menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya membayar harga yang lebih besar." Pada saat ini, Claudia melihat dalam ekspresi Tama keagungan dan semangat yang tidak memungkinkan provokasi apapun, dan dia tidak bisa tidak iri pada Fanny di dalam hatinya.
memiliki saudara laki-laki seperti Tama itu adalah suatu berkah. Sambil makan sarapan, Fanny mengusulkan, "Saudaraku, mengapa kita tidak menutup toko serba ada hari ini, dan kami bertiga akan membawamu berkeliling Vancouver bersama-sama?" Tama tertawa, "Maaf Cici Fei, aku punya urusan yang harus diurus nanti." Bibi Ratih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tama, apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan di Vancouver kali ini?" Tama tersenyum dan berkata, "Bibi Ratih, perusahaan pelayaran keluarga Renza kebetulan sedang melihat sebuah kapal di Vancouver. Saya kebetulan di sini. Saya akan pergi ke pelabuhan nanti untuk melihat dan melakukan prosedur transaksi." Bibi Ratih tidak curiga, mengangguk, dan berkata, "Pelabuhannya tidak jauh dari sini. Biarkan Fanny membawamu ke sana." Tama berkata, "Tidak perlu Bibi Ratih, aku bisa naik taksi sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menatap Fanny dan berkata, "Fanny, kamu harus pergi ke toko serba seperti biasa. Aku akan kembali ke toko setelah aku selesai." Ketika Fanny melihat ini, dia tidak bersikeras. Setelah sarapan, dia mengantar Claudia dan Bibi Ratih ke Indonesian Town. Bibi Ratih tidak harus pergi ke tempat penitipan anak di pagi hari dan biasanya pergi ke toko serba ada untuk membantu mereka. Tama mengambil mobil sendiri dan menuju ke pelabuhan Vancouver. Melba, menurut instruksinya, menemukan kapal curah 15.000 ton untuknya dari Vancouver. Dengan harga 20 miliar, bukan harga yang indah, tapi kemenangannya adalah bisa langsung ditradingkan dan langsung digunakan. Dan Tama hanya perlu mengambil dokumen, pergi ke pelabuhan untuk melakukan prosedur transfer kapal barang miliknya. Dia datang ke pelabuhan, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Melba, dia menemukan pemilik kapal. Pemiliknya membawanya untuk mengunjungi kapal barang yang berlabuh di pelabuhan. Kapal barang berbobot 15.000 ton ini hanya adik kecil di bidang kapal barang. Tapi orang besi ini cukup besar, dan dalam hal perpindahan, tidak masalah untuk memasukkan beberapa ribu orang ke dalam. Jadi, Tama menandatangani perjanjian transfer kapal dengan pihak lain langsung di atas kapal, dan kemudian dia meminta Melba untuk mentransfer 20 miliar dolar kepada pemilik kapal dan membeli kapal barang atas namanya. Setelah kesepakatan, pemilik kapal dengan hangat mengundang Tama untuk makan siang, tetapi Tama menolak dengan sopan. Dia mengirim pemilik kapal sebelumnya, dan kemudian memanggil Yoshua dan memberitahu dia lokasi kapal. Setengah jam kemudian, Yoshua tiba satu demi satu dengan hampir 300 orang. Di Geladak, Yoshua adalah orang pertama yang berlutut dengan satu lutut ke arah Tama dan berkata dengan hormat, "Pak Renza, saya, Yoshua, melapor kepada Anda dengan lebih dari 200 orang dari Front Kataklismik, siap membantu Anda setiap saat." Di belakangnya, lebih dari 200 tentara dari Front Kataklismik juga berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak setelah Yoshua menunjukkan ketulusan mereka. Bagi Tama, tidak ada seorang pun dari atas dan bawah Front Kataklismik yang tidak mematuhinya. Bahkan bagi mereka yang tidak pergi ke Gunung DR, mereka tahu bahwa kekuatan Tama sangat kuat, membunuh 2 komandan besar Front Kataklismik dalam 2 gerakan dan membuat Yoshua menyerah tanpa perlawanan. Selain itu, karena Tama mampu meyakinkan Yoshua untuk tunduk padanya, yang lain tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Tama melihat ke arah kerumunan, mengangguk sedikit, dan berbicara, "Baiklah, semuanya bangun, tidak perlu berlutut dan membungkuk ketika kamu melihatku di masa depan." Baru kemudian Joseph berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, apa yang kamu perlu bawahanmu lakukan? Tolong perintahkan." Tama menatapnya dan berkata, "Joshua, aku akan memberimu 3 tugas. Ketiga tugas itu, aku tidak ingin ada kesalahan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.